Pada tahun berapa Bapak umrah? 2019 pas Covid. Nah, di Covid ya, zaman Covid gitu. Berarti Bapak umroh pas Covid ya? Iya, pas Covid. Tahun 2019. 2019. Oh, jadi pulang dari umroh ya masih tetap Islam. Cuma di tahun 2022 itu kejadiannya di situ. Mulai dapat mujizat dari Tuhan itu di tahun 2022 itu. akhirnya murtad. Akhirnya pindah Kristen. Nah, tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara selalu, kepada saudara semuanya yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana maupun motivasi ataupun support saudara semuanya. Terima kasih juga buat dukungan saudara buat JDP Channel. Haleluya. Lebih-lebih lagi saudara yang membawa dalam doa syafaat pelayanan yang sedang kami lakukan di daerah pedalaman, di daerah pedesaan, di daerah-daerah. Dan puji Tuhan, kali ini kami sampai di tempat keluarganya Pak Taufik. Nah, Pak Taufik ini saudara, dulunya beliau muslim, bahkan sudah pernah umroh. Tapi puji Tuhan, beliau suatu saat ditangkap sama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, istrinya percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anaknya percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah satu anugerah, satu kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan berikan. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Bapak Ibu, pasti di antara saudara yang ingin kenal, yang mana sih Bapak Taufik yang pernah umroh? Kita bincang-bincang sebentar saudaraku ya, sebelum pulang. Pak Taufik, salam Pak. Shalom Bapak. Haleluya. Pak Taufik, bagaimana Bapak bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Ceritakan dulu sedikit. Ya, kalau diceritakan sedikit sih, kalau mungkin agak sedikit lah ya. Kalau awalnya sih saya namanya kekristenan tuh jujur aja benci banget. Tidak sedikit percaya pun yang namanya kekristenan tuh nggak ada sedikit pun kepercayaan. Bahkan sering ngelemparin gereja. Tapi berjalannya waktu 20 tahun yang lalu, yang duluan murtad itu istri saya. Itu 20 tahun yang lalu. Bisa dilihatin istri saya, ya, yang 20 tahun lalu ini. Nah, tapi tak lama dari situ kami seperti satu sampan dua pendayung. Saya Islam, istri Kristen, jadi serasa nggak sesuai. Kalau akhirnya nggak tentu arah begitu. Jadi dengan berkat Tuhan Yesus, dengan memanggil saya dengan cara yang berbeda, mungkin dari segi keselamatan lah ya. Pertama sampai saya ketelan jarum sama staples, puji Tuhan, hanya istri yang berdoa. Memang di sini cuma istri saya lah yang Kristen, dia yang berdoa, akhirnya jarum itu keluar begitu ya. Dan di kedua kalinya saya ketelan pancing, bahkan disaksikan lebih kurang 20 orang saudara muslim yang ingin membantu, mau membawa saya ke rumah sakit, tapi ternyata tanpa harus ke rumah sakit, dengan doa istri. Nah, puji Tuhan, dengan istri berdoa dalam nama Tuhan Yesus, saya diselamatkan dan saya akhirnya muntah, keluarlah pancing itu sekali dua begitu. Nah, setelah pancing itu dua keluar, tak lama dari situ lagi kejadian, saya juga buang air kecil, darah murni, dan BAB darah murni. Tapi dengan berkat doa sang istri, saya didoakan, tak lama dari situ 20 menit kemudian saya kencingnya normal setelah didoakan sama istri, dan juga BAB-nya setengah jam kemudian normal begitu. Jadi pada saat itu saya berpikir gimana caranya saya bisa dibaptis begitu Pak. Jadi saya pergilah ke Medan dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tapi ternyata setelah saya sampai di Medan hanya diminta
6 bulan belajar dulu minimal maksimalnya, dan minimal 3 bulan begitu Bapak. Jadi luar biasa. baru bisa dibaptis. Tapi karena berhubung waktu saya cuti cuma 20 hari, ya dengan terpaksa saya pulang ke Lampung. Yes. Pulang ke Lampung. Nah, masuklah saya awalnya itu di TikToknya Pak Bom, ada Bunda Agatha, ada Pak RK, ada Pak Dadirong mengasih saran. Waktu itu disarankan untuk sering ke gereja, udah itu minta di sana, nanti setelah lama di sana dibaptis begitu. Jadi setelah pas bulan 11 tahun kemarin ada pembaptisan, sehingga saya dibaptis di gereja Karo, dari sini sekitar 20 kilo dari sini. Nah itulah saya dibaptis dengan tertulislah baptisan saya itu di kalau nggak salah Yohanes 7 yang berisi begini, kalau menurut penjelasan dari Pak Pendeta, jangan kau minta apapun dari apa yang ada di dunia ini, tapi mintalah sama Tuhan Yesus, pasti akan diberikan. Amen. Itulah penjelasannya sampai akhirnya saya pulang Bapak. Dari situ saya tertidur, saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu ada satu orang janda yang lagi lumpuh, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Tapi tiba-tiba dari atas bubung itu ada seseorang datang, tapi mukanya nggak kelihatan gitu. Hanya kelihatan tangannya dan berkata, "Peganglah tanganku," katanya. Setelah saya pegang tangannya, saya usapkanlah tanganmu ke ibu itu. Gitu saya usapkan ke ibu itu dari kepala sampai ke kaki, ibu itu sembuh dan bisa berdiri. Tapi setelah itu saya lihat ke atas, ternyata yang tadinya salaman sama saya udah nggak ada orangnya gitu. Nah, tapi puji Tuhan sampai saat ini kalau berkat Tuhan Yesus mungkin lebih kurangnya nggak usah kita bikin ratusan, puluhan, sudah banyak yang tertolong oleh Tuhan Yesus melalui tangan saya begitu. Amin. Pak Taufik, saya ingin bercerita sedikit, saya ingin bertanya sedikit ya, karena silahkan, Bapak. Bapak bilang tadi Bapak sudah pernah umroh. Iya. Nah, pada tahun berapa Bapak umroh? 1919. Pas kejadian itu apa namanya? Krek yang jatuh, yang nimpa orang gitu. Oh, berarti Bapak masuk Kristen belum ada setahun ya? Kalau dihitung bulannya udah setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Jadi pada tahun berapa Bapak umroh? 2019. Pas Covid. Di Covid ya, zaman Covid gitu. Berarti Bapak umroh pas Covid ya? Iya, pas Covid. Tahun 2019. Oh, gitu. Jadi pulang dari umroh ya masih tetap Islam. Cuma di tahun 2022 itu kejadiannya di situ. Mulai dapat mujizat dari Tuhan itu di tahun 2022 itu. Akhirnya murtad. Akhirnya pindah ke Kristen. Nah, di saat Bapak murtad, bagaimana hubungan Pak Taufik dengan keluarga besar? Ya kalau dengan keluarga besar puji Tuhan ya semuanya terima. Cuma mungkin bisa dibilangin kami dari 18 bersaudara, seperti adik-adik itu ya sebagian banyak nggak terima. Cuma kalau dari pihak mama saya hanya bisa bilang gini, ya udah nak, kalau memang kamu masuk Kristen ya silahkan. Yang penting diimani. Kalau memang kamu Kristen ya rajin ke gereja. Kalau memang kamu Islam rajin sholat. Ya cuma itulah penyampaian dari ibu asli saya gitu. Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Haleluya. Nah ini istri daripada Pak Taufik. Nah ini luar biasa. Ternyata ibu duluan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah lalu ini putranya sudah terima Yesus juga. Amin. Hanya tinggal menjalankan katekisasi aja sedikit. Haleluya. Nah, jadi saudaraku semuanya, kita doakan supaya banyak orang yang bertobat, banyak orang yang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kita tidak bisa bicara besar-besar karena semua tetangga daripada Pak Taufik itu beragama Islam. Bahkan ini satu-satunya di tempat ini yang beragama Kristen itu Pak Taufik ya. Cuma saya sendiri. Cuma Pak Taufik sendiri dan baru masuk Kristen. Yang baru masuk Kristen. Dan di belakangnya itu ada musola. Musola apa masjid Pak Taufik? Masjid. Oh, di belakang itu ada masjid Bapak Ibu. Nah, saudaraku, tetap semangat ya. Bayangkan ketika kita mendengar kesaksian ada orang yang dari Kedar Nebayot datang kepada Yesus. Mereka bayar harga secara luar biasa. Amin. Dengan harga yang sangat mahal.
saya bayar harga dengan harga yang sangat mahal. Saudara saya Bang JDP bayar harga dengan harga yang sangat mahal. Belum lagi murtadin-murtadin yang lain Bapak Ibu. Dan kita akan mengunjungi juga murtadin-murtadin yang lain supaya bisa kita kuatkan mereka. Bisa kita mentori mereka. Bisa kita ajari Islamologi supaya bisa bertanya jawab dengan para tetangga, dengan para guru palsu, pengajar palsu yang selalu mengobok-obok kekristenan. Amin. Nah, jadi kehadiran kita para murtadin-murtadin itu bukan sekedar menguatkan, nah, tetapi kita ajari supaya mereka bisa melakukan amanat agung perintah Tuhan Yesus. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk dan jadilah saksiku. Nah, silakan saudaraku. Ya, saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa di bawah kolong langit ini, langit ciptaan Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita hanya bisa diselamatkan karena nama Yesus. Bagi saudara yang belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ditunda-tunda lagi. Yang sudah mendapat ilham, mendapat mimpi, mendapat segala sesuatu, jalan Tuhan banyak. Hal-hal supranatural banyak. Yang sudah disembuhkan, mengalami mujizat, segera terima Yesus. Amin. Hubungi kami. Haleluya. Siap datang bersama hambanya PJ Usman. Mau masuk ke desa, kita siap datang saudara ya. Siap. Ini seperti ke tempat Pak Taufik, Bapak Ibu. Ini sangat jauh sekali dan juga jalannya itu sangat luar biasa, tetapi luar biasa bagus. Tetapi berkat Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa bertemu dengan keluarga Pak Taufik. Saya dengan Pak Taufik sudah lama kenal di TikTok. Beliau selalu meminta saya, Pak Pendi datanglah ke rumah. Makanya tadi ketika kami datang pertama, masuk ke rumah pertama, ibu sampai pukul-pukul wajahnya, sampai beliau cuci muka. Pikirannya mimpi saudara ya. Nah, inilah pertemuan di dalam Tuhan. Itu selalu sukacita. Amin. Ya, pertemuan di dalam Tuhan selalu sukacita. Nah, ini saudaraku ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik dan jangan jemu-jemu melakukan penginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Shalom. Alehim. Ya, pesan saya buat yang mau percaya Yesus Kristus, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Ya. Kalau mau diselamatkan. Kalau mau nggak selamat, ya udah itu hak masing-masing. Pak Taufik, bagaimana perasaan Pak Taufik ketika saya bersama dengan Bang JDP hadir? Ya gimana ya, kalau ketika datang nih ya kaget, istri aja sampai dikiranya mimpi gitu. Puji Tuhan ternyata Pak Pendi udah ada di sini, udah di depan kita ya kan. Saya Tuhan Yesus memberkati keselamatan dalam perjalanan dimanapun Bapak Pendi berada. Amin. Tuhan Yesus berkati. Makasih.